sekarang ini aku pengen ngebahas tentang Miracle in Cell Number 7 Indonesia. Akhirnya film yang aku tunggu-tunggu ini dibuat dengan versi Indonesianya dan bisa tayang. Sebenarnya film ini sudah sempat ingin ditayangkan sejak 3 tahun lalu, tapi atau sudah diproduksi sejak 3 tahun lalu, tapi terpotong oleh pandemik. Jadi ada seorang ayah, Dodo Rozak, yang memiliki kondisi disabilitas sama seperti saya gitu ya, yang disabilitas intelektual yang harus menjalani hukuman untuk hal yang tidak dia lakukan. Ada anaknya namanya Kartika yang ingin memperjuangkan pada saat dia dewasa, ingin memperjuangkan hak hukum dari si ayahnya, karena dia tahu ayahnya ini namanya dicemarkan. Pendekatan dari versi Korea dan versi Indonesianya ini agak sedikit berbeda. Maksudnya ketika kita ngomongin soal versi Koreanya, pendekatannya mungkin tidak sepadat dan detail yang Indonesia. Aku harus akui detail sih yang Indonesia. Yang Indonesia ini Miracle in Cell Number 7 di Indonesia ini ditunjang dengan juga dengan tingkah lucu dari si napi-napi kasus lain seperti Gepeng, Bewok, Bule, ketua geng yang diperankan sama Om Indro, Jaka, dan juga tetap hubungan antara ayah dan anak ini dibangun secara pas. Maksudnya ketika kita ngomongin soal, aku nggak akan begitu menceritakan soal Miracle in Cell Number 7 di Indonesia, karena aku sudah sempat ceritakan Miracle in Cell Number 7 versi Koreanya seperti apa. Tapi perbedaannya adalah aku rasa di beberapa poin komedi dan juga dramanya disajikan dengan begitu pas. Artinya gini, aku masih bisa merasakan hubungan antara ayah dan anak yang harus terpisahkan oleh karena ayahnya harus menjalani sebuah hukuman yang dari apa yang tidak dia perbuat gitu ya. Aku masih bisa ngerasain bahwa kalau kalian sudah nonton yang versi Koreanya, mungkin kalian ngerasain bahwa hubungan antara ayah dan anak ini begitu dekat, sehingga ketika ayahnya harus menjalani hukuman yang untuk apa yang dia tidak lakukan, seperti yang aku bilang tadi, ayahnya ini masih ada hubungan antara mereka di dalam penjara pada saat Kartika, yang nama aslinya adalah Suji kalau dalam versi Korea, diselundupkan ke dalam penjara untuk bersama dengan ayahnya, itu terbangun dengan pas. Pada saat setiap karakter juga mempunyai peranan masing-masing. Artinya pada saat bukan cuma hubungan antara ayah dan anak ini saja yang dibuat secara porsi yang pas, tapi alasan atau karakter di beberapa pemain juga, ada pemain di beberapa karakter juga masuk dalam karakternya. Misalnya Dodo Rozak ini kan menghadapi sebuah tuduhan yang pemerkosaan dan pembunuhan ya. Artinya aku bisa ngerasain sipir penjara yang diperankan oleh Denny Sumargo itu
em, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh ayah si korban, walaupun itu jatuhnya fitnah ya, tapi eh, Denny Sumargo ini tidak tahu bahwa Dodo ini di awalnya tidak bersalah. Em, Denny Sumargo masih bisa memainkan karakter si sipir penjara ini dengan baik, karena si sipir penjara ini terlihat sekali merasakan bagaimana sakitnya seorang ayah ketika harus kehilangan anaknya karena tuduhan diperkosa dan dibunuh. Walaupun Dodo Rosaf atau pemeran yang diperankan sama Vino G. Bastian ini, atau karakter yang diperankan oleh Vino G. Bastian ini tidak melakukan itu, aku masih punya beberapa alasan atau masih mengerti mengapa si sipir penjara ini sangat-sangat benci pada awalnya dengan napi kasus pemerkosaan dan juga napi kasus pembunuhan anak-anak ini, dan pada akhirnya si sipir penjara pun masih bisa merasakan rasanya menjadi seorang Dodo yang difitnah pada saat dia membantu Dodo Rozak atau sang ayah dari Kartika ini memajukan banding. Si Kartika juga terlihat di sini bagaimana si Kartika dewasa ini terinspirasi untuk menjadi seorang pengacara yang tadinya ingin menjadi seorang dokter, karena memang dia terinspirasi dari kasus sang ayah yang awalnya difitnah. Dan ini berasa banget ketika kita ngomongin soal seorang anak yang ingin membantu orang tuanya karena dia tahu orang tuanya ini tidak bersalah. Bonding di antara mereka, Grace Abigail yang memerankan Kartika kecil dan juga Vino G. Bastian pun terbangun dengan baik. Artinya gini, ketika pada saat sebelum kasus ini menjadi fokus gitu ya, kita sangat disajikan sama hubungan antara ayah dan anak yang begitu dekatnya. Bahkan Kartika ini membantu Dodo untuk beberapa hal yang mungkin karena kondisi yang disabilitas intelektual itu yang bisa yang untuk beberapa hal kan dia terbatas ya, istilahnya Kartika ini sangat memahami seperti apa karakter sang ayah ini, dan itu terbangun dengan baik gitu ya. Iya, aku masih bisa ngerasain sekali lagi bahwa sedihnya tuh masih berasa gitu ya, dan lucunya pun lucu yang dinikmati sekali. Aku menikmati sekali sisi komedi ada titik komedi dari para napi lapas yang menjadi pusat komedi dari keseluruhan film gitu ya. Bisa mengimbangi si Vino G. Bastian dan Grace Abigail yang membangun sisi dramanya. Dan aku juga seorang disabilitas, walaupun bukan disabilitas intelektual gitu ya. Aku ngerasa bahwa Dodo Rozak yang awalnya di kriminalisasi ini pun terpaksa harus melakukan apa yang atau hukuman yang sebenarnya untuk kasus yang tidak dia lakukan sebenarnya gitu ya, karena dia disabilitas dan dia ditekan sedemikian rupa agar mengakui perbuatannya yang dia tidak lakukan secara langsung. Kadang aku ngerasain juga sih posisinya Dodo yang
nggak tahu harus gimana karena kita mempunyai kondisi yang menurut orang lain berbeda gitu ya. Vino Gebastian selalu atau bisa untuk membuat karakternya ini menjadi karakter yang ya udah kita ngerasa bonding dari setiap karakter ini atau setiap entah itu dia bersama dengan Kartika atau bersama dengan karakter dari napi-napi lapas pun dia masih bisa memainkan itu dengan baik sih. Si maksudku adalah ketika Vino Gebastian memainkan karakter ini, dia tidak lepas sama sekali dari karakternya dan kita bisa percaya bahwa apa yang dirasakan sama Dodo Rozak, apa yang dia keterbatasan yang dia alami, kita bisa rasakan dari itu, dan ketulusan dia mencintai seorang anak itu juga kita bisa ngerasain dari itu. Terus dari si karakter yang dimainkan oleh Vino Gebastian ini, aku ingin bahas sedikit yang menjadi pembeda antara Miracle in Cell Number 7 Indonesia dan juga Miracle in Cell Number 7 Korea yang versi aslinya. Kedekatan dari ibu dari Kartika, yaitu istri dari Dodo, ini pun dibahas di sini. Menurutku film ini sangat berhasil untuk membuat kita mengingat kembali bagaimana berjasanya seorang orang tua atau berjasanya seorang tua kepada anak atau anak kepada orang tua gitu ya. Film ini sangat bagus untuk ditonton gitu ya. Mungkin aku tidak akan ngebahas poinnya bagaimana dari segi cerita karena pendekatannya memang agak sedikit berbeda, tapi inti ceritanya tetap sama, bahwa bagaimana seorang anak ingin memperjuangkan hak ayahnya dan ayahnya juga ingin anaknya tetap merasakan kasihnya walaupun dia jauh. Itu yang aku ngerasain sih gitu ya. Itu saja yang aku bisa bahas dari Miracle in Cell Number 7. Aku puas sekali dengan film ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye guys.